pikir memang inisiatif pemerintah untuk mendorong hilirisasi dalam hal ini melarang ekspor biji nikel itu keputusan yang sangat tepat ya, karena kita tahu bahwa cadangan nikel Indonesia salah satu yang terbesar di dunia dan juga kita dalam hal untuk bisa mendorong, peningkatan aktivitas investasi dan juga khususnya ekonomi domestik ya di daerah penghasil nikel di kurang lebih di Sulawesi dan juga Sulawesi, Maluku, dan Papua, Sulampua, ini tentunya diperlukan tadi langkah-langkah dengan mendorong hilirisasi tersebut. Dan kalau kita lihat juga dengan adanya pelarangan ekspor biji nikel dan juga dalam hal ini mendorong investasi masuk dalam hilirisasi nikel, pembangunan smelter nikel, tentunya ini memberikan dampak positif juga sebenarnya buat ekonomi Sulampua. Dan kita lihat bahwa beberapa provinsi di Sulawesi, Maluku Utara, dan juga Papua sebagai penghasil tembaga, hilirisasi tembaga, di sini menunjukkan aktivitas ekonominya meningkat dengan sangat signifikan. Dan bahkan ketiga provinsi tadi, misalkan Sulawesi Tengah, Maluku Utara, yang merupakan penghasil ataupun lokasi dari sisi hilirisasi nikel, ini tidak pernah mengalami pertumbuhan yang negatif sekalipun pada saat awal pandemi yang lalu. Jadi tentunya kita melihat bahwa aktivitas investasi ke arah hilirisasi nikel ini dan di satu sisi juga tadi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi domestik khususnya di wilayah Sulawesi, tapi juga di sisi lainnya juga kita melihat dampaknya mendorong juga peningkatan ekspor kepada negara-negara khususnya Tiongkok ya. Kita juga melihat bahwa ekspor produk turunan dari nikel ini, ferronikel tadi ini juga diperlukan untuk industri di Tiongkok. Oke, baik. Pak Joshua, Anda tadi juga mengatakan begitu ya untuk, nikel sendiri ataupun industri nikel nyatanya tidak pernah mencatatkan pertumbuhan negatif bahkan sejak pandemi lalu. Sebetulnya andai kita lihat untuk ekspor nikel pada bulan Agustus 2022 ini naik sebesar 19,11%. Kalau misalnya Anda melihat begitu dari kondisi yang ada, peningkatan di bulan depan akan seperti apa? Ataupun akan ada di angka berapa? Ya tentu kita melihat ke depannya ya, ini saya pikir sampai dengan jangka pendek sampai dengan tahun depan, ini kan kita melihat aktivitas investasi khususnya dari penanaman modal asing di sektor hilirisasi nikel tersebut ini masih relatif tinggi. Artinya apa? Kapasitas produksi dari pengolah nikel, biji nikel ini pun juga masih akan tetap meningkat ya. Ini terindikasi tadi dari aktivitas investasi, lalu juga dari sisi realisasi investasi dari BKPM juga menunjukkan hal yang sama. Jadi artinya kalau kita melihat ke depannya dan juga kebutuhan ferronikel tadi ya dari sisi dari negara Tiongkok sendiri, kami pikir memang untuk ekspor turunan dari nikel tersebut, saya pikir ini masih akan tetap positif dan akan tetap meningkat ya, sejalan tadi dengan indikasi kapasitas produksi dan juga peningkatan investasi ke sektor hilirisasi nikel tersebut. Oke, baik. Untuk demand-nya terhadap nikel sendiri dalam jangka panjang seperti apa sih, Pak Joshua? Ya tentu ini bukan hanya produk turunannya selain ferronikel juga ada stainless steel ya, ini juga tentunya sangat dibutuhkan untuk berbagai industri. Di samping itu juga kita perlu ingat bahwa ada turunan dari biji nikel yang bisa diolah menjadi baterai ya, dan ini tentunya ini masa depan dunia juga masa depan potensi buat masa depan Indonesia, karena kita tahu bahwa tadi cadangan nikel kita cukup salah satu yang terbesar di dunia, sehingga kalau kita bisa mengoptimalkan produk turunan tadi untuk yang baterai ataupun yang menjadi komponen dalam industri mobil listrik ya, tentunya ini akan kita memiliki potensi yang sangat besar sekali ya ke depannya. Jadi tentunya ini bagaimana dan kita juga bisa mengembangkan local value chain di dalam negeri ya, khususnya tadi di daerah Sulampua, sehingga tentunya ini akan bisa membangkitkan kembali ekonomi Indonesia bagian timur ya, seperti itu.